Semangat pagi, 7 Minute Motivation Crack bersama Andi dan Pustaka. Topik kali ini adalah selesaikan apa yang kamu mulai. Yes, jadi ini Bro Andi, jadi banyak orang itu ya senang sekali memulai itu, misalnya ikut les ini yuk, ayo ikut aja, ikut kursus ini, ayo ikut ekskul ini, ayo kita ikut lomba ini, ayo. Banyak sekali orang suka banget memulai. Tetapi pada prosesnya hanya dari 100% sedikit sekali yang bisa benar-benar menyelesaikan sampai akhir. Gitu. Ibaratnya kita di lomba lari maraton misalnya, yang daftar start di awal itu bisa 1.000 orang. Tapi endingnya itu paling cuma 100 atau 200 orang. Jadi sangat sedikit yang bisa menyelesaikan ya apa yang mereka mulai. Padahal kalau kita nggak selesaikan ya, kita nggak bisa membangun kesuksesan kita. Gitu. Kalau cuma setengah-setengah nggak akan bisa berhasil menjadi satu kesuksesan yang utuh. Jadi kita perlu punya mindset, selesaikan apa yang kita mulai. Nah, pertanyaannya seberapa penting sih kita menyelesaikan apa yang kita mulai? Ibaratnya beginilah teman-teman, kalau kita skripsi misalnya, kalau 70% teman-teman lakukan 70%, kemudian kita nggak lanjutin, 70% sudah masuk kategori selesai belum? Belum. 80% selesai belum? Belum. 90? Belum. 99? Belum. Belum selesai, ya. Belum selesai, kemudian Anda tinggalkan, padahal dikit lagi, cuma 1% lagi, sayang banget, gitu. Meskipun kita sudah kerja keras, kalau belum 100%, belum sampai garis finish, itu sayang sekali ya. Perlombaan itu, lomba itu ada start, ada finish. Esensi dari perlombaan adalah menyelesaikan sampai di garis akhir. Seberapa jauh pun kita, kalau belum sampai garis akhir, berarti kita belum selesai. Seberapa penting, kalau bayangkan ya, Steve Jobs ketika dia waktu itu sempat dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, dia menyerah dan dia nggak lanjutkan sampai selesai, mungkin kita nggak akan lihat produk-produk keren dari Apple sekarang ya. Kemudian Jack Ma, ketika di masa awal-awal Alibaba, kalau dia menyerah, dia nggak selesaikan apa yang dia mulai, kita nggak bisa kenal Jack Ma sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Bill Gates di awal-awal karirnya setiap hari dia menelpon, menawarkan softwarenya, dan setiap hari juga dia ditolak. Kalau saat itu dia berhenti, dia nggak menyelesaikan sampai garis akhir, mungkin kita nggak bisa pakai Microsoft seperti sekarang. Jadi seberapa penting? Sangat penting. Karena sukses itu tidak bisa setengah sukses, seperempat sukses, nggak bisa. Kita harus bangun sampai selesai dulu, kita bisa menyebut, oke, saya sudah berhasil di sini, nanti naik ke level berikutnya. Jadi kalau teman-teman serius, ya, mau jadi orang yang berhasil, Anda harus mulai selesaikan sampai akhir. Mau sampai kapan cuman setengah-setengah? Mau sampai kapan cuman hampir? Mau sampai kapan melihat orang lain bisa selesai, kita enggak gitu? Mau sampai kapan gitu? Harus kita selesaikan sekarang, selesai sampai garis finish. Selesaikan apa yang kamu mulai. Oke, itu keren banget ya tadi kata-kata yang bisa kita ambil. Jangan nggak ada setengah sukses, nggak ada kata setengah sukses. Yes. Ya, setengah sukses atau nggak sukses. Ya, nah permasalahannya adalah untuk mencapai kesuksesan itu, untuk konsisten itu pasti banyak tantangan. Nah, itu gimana kita bisa tetap konsisten melakukan apa yang kita menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Yes ya, misalnya kalau saya bayangkan teman-teman lagi lari lomba, kemudian Anda berhenti sebentar, udah kepikir mau nyerah nih, ya ada 3 hal yang bisa dilakukan teman-teman ya. Yang pertama adalah tenang sebentar, sadari posisi kita. Ingat kembali, kalau Anda berhenti sekarang, berarti Anda masuk golongan pemenang atau setengah menang, atau nggak jelas. Yang pasti kita bukan pemenang. Kalau kita selesaikan sekarang, kita belum menang. Kalau kita selesaikan sekarang, status kita nggak jelas. Kalau kita selesaikan sebelum garis finish, kita nggak bisa cerita bangga pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada orang lain, bahwa kita selesai. Sadari itu. Jadi penting sekali untuk terus bergerak ya. Lihat posisi kita sekarang. Seberapa jauh dari garis finish. Yang pertama, sadari, relax benar dan sadari posisi kita. Yang kedua, ketika Anda lihat posisinya di mana, kita buat strateginya teman-teman. Kita buat strategi, oke,
jaraknya sekian, aku harus strategi terbaiknya begini, langkahnya seperti ini. Mungkin saya butuh bantuan orang lain ya, karena kalau mau memulai itu agak males banget dan sebagainya, kita sudah situasinya udah nggak semangat, kita butuh bantuan orang lain untuk nyemangati kita, nggak masalah. Yang penting yang kedua adalah buat strategi yang tepat, bisa jadi butuh bantuan orang lain. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau sudah jelas strateginya, yang perlu kita lakukan adalah memaksa diri kita. Memaksa diri kita untuk ambil langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, sampai akhirnya berhasil. Karena kalau dari posisi berhenti, itu challenging banget. Jadi kita harus maksa, benar-benar ngotot sampai berhasil. Ya, seperti ada kisah John Stephen Akhwari, yaitu di tahun 1968, dia itu pelari dari Tanzania, ikut Olimpiade di Meksiko. Di awal-awal baru mulai beberapa mil dia cedera, jadi dia harus butuh bantuan sebenarnya. Dia nggak bisa ikut lomba lari, tapi dia nggak mau dibantu. Dia memaksa dirinya sampai akhirnya dia selesaikan lari maratonnya di urutan yang mungkin terakhir. Terus orang bertanya, kenapa kamu ngotot? Padahal kamu sebenarnya cedera, kamu bisa aja berhenti minta bantuan orang lain. Kemudian John Stephen Akhwari bilang, negara saya mengirim saya 5.000 mil jauhnya ke sini bukan untuk memulai pertandingan. Negara saya mengirim saya 5.000 mil ke sini untuk menyelesaikan pertandingan. Bukan bagaimana mulai, tapi bagaimana kita selesaikan. Ya. Orang tua Anda, tim Anda ya mempercayakan kepada Anda bukan sekedar mulai, tapi untuk selesai dan selesai. Jadi jangan cuma mulai, selesaikan apapun yang Anda sudah mulai. Tidak mudah, tidak ada jalan yang rata, tidak ada segala sesuatu yang pasti langsung lancar. Anda harus berjuang, terus melangkah, jangan pernah berhenti sampai harus selesai. Ya, selesaikan apa yang Anda sudah mulai. Oke teman-teman, jadi kita bisa paham ya. Yang pertama kita harus menenangkan diri dulu, cek posisi kita di mana, kemudian buat strategi apa yang mau kita lakukan, dan yang ketiga push diri kita, paksa diri kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan jadi setengah sukses, jangan jadi hampir sukses, jadilah sukses seutuhnya. Wah. Nah, selesaikan apa yang kamu mulai, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, tapi sekarang. Oke, sukses buat kita semua. Salam sukses luar biasa.